La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Hananu ya Karimu ya Rahmanu ya Rahim ya Hafidhu ya Alimu ya Rahmanu ya Rahim. Du Gusti kula minuwun dumateng panjenengan umur berkah rezeki berkah rumah tangga sakinah umur berkah ilmu berkah lan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua PWI Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang terhormat Sesepuhan PWI Cianjur, Jawa Barat, yaitu Bapak Ketua Kiai Haji Aceng Aming Pesantren Gelar, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran, juga Kesepuhan PWI Kabupaten Cianjur, yaitu Abah Wildan, dan yang terhormat Bapak Ustadz Cecep Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Cianjur yang Al-Fakir sangat hormati. Juga kepada semua para Laskar PWI Cianjur, selamat berjuang. Allah. Juga kepada semua jemaah pengajian rutinan tiap malam Selasa yang Al-Fakir sangat cintai semuanya. Semoga Allah memuliakan kita, mencintai kita dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya. Amin. Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau membacakan satu hadis, yang mana hadis ini tidak usah kita satu kitab hadis, apalagi kita berbagai macam kitab hadis untuk merubah kehidupan kita itu menjadi orang yang baik, Islam yang benar-benar Islam, bukan hanya KTP. Kan ada Islam KTP gitu kan. Enggak, jadi Islam kita KTP Islam, iktikad Islam, dan segalanya kita Islam. Jadi ada hadis Nabi begini, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah yang bisa menyelamatkan orang Islam lagi. Dari apa? Dari mulut kita, juga dari tangan kita. Jadi kalau kita nih, misalkan nih, kita kepada sesama kita tidak menyakiti, menyakiti dengan hati, menyakiti dengan tangan, maaf, menyakiti dengan lisan, tidak. Jadi kita
sesama umat Islam itu saling menghargai, saling memuliakan, saling mencintai, saling pengertian. Itu kita baru dikatakan Islam. Wah, kita misalkan kita orang pintar, kita orang segala berkecukupan, kita orang ahli ibadah, tapi kita masih bisa menyakiti sesama Islam. Itu bukan Islam. Jadi yang dinamakan Islam itu adalah yang bisa memuliakan, mencintai orang Islam yang lain. Tuh. Sekarang begini. Terus ada lagi peribahasa kita Islam iman. Yang dinamakan iman itu adalah al-mu'minu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Yang dinamakan orang iman itu adalah orang yang bisa menjaga darah, menjaga harta. Darah siapa? Darah orang, harta orang. Jadi maksudnya kita tidak menyakiti orang, tidak membuat orang rugi. Rugi apa? Misalkan kita menyakiti orang tidak, terus kita meruksak harta orang tidak, itu baru orang mukmin. Kalau kita masih menyakiti orang, masih merugikan orang lain, merugikan dengan kata-kata atau merugikan dengan perbuatan, merugikan apapun, ya kita belum dinamakan iman. Jadi satu hadis aja ini udah cukup kita sebenarnya untuk membimbing, mengerahkan hidup kita untuk benar. Terus wal muhajiru, ada istilah hijrah. Wah, kita pada tahu nih artis-artis sekarang sudah hijrah sana. Hijrah itu apa? Hijrah itu adalah man hajaro ala manahallahu anhu. Jadi yang dinamakan orang hijrah itu adalah orang yang pindah dari perbuatan yang tercela, pindah ke perbuatan kelakuan yang baik. Tuh, jadi selagi kita masih berbuat dosa, masih menyakiti orang, terus kita masih berbuat juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, jadi itu belum Islam, belum iman, dan belum hijrah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita membahas, menerangkan tentang sekarang musim yang namanya Habib. Habib itu adalah hanya di Indonesia. Di Indonesia ada istilah Habib. Kalau di luar Indonesia nggak ada istilah Habib, nggak ada. Tuh, jadi keturunan Nabi itu bukan Habib, yaitu adalah Sayyid atau Syarif. Jadi nggak ada Habib. Jadi istilah Habib itu adalah yang dibikin, yang disusun oleh Ba'alwi. Ba'alwi itu adalah keturunan Ubaid. Tuh, jadi Al-Fakir cari, Al-Fakir telusuri tentang masalah Habib yang mengaku-ngaku di Indonesia ini, katanya saya keturunan Nabi. Bahkan ada yang berbicara mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Tapi kelakuannya jauh daripada yang diatur oleh Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi begini. Pertama ada kitab nasab dari abad ketiga, itu ada kitab Abnaul Imam. Terus ada kitab abad keempat Silsilatul Alawiyah, ada kitab Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Asili, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Al-Fahri, ada kitab Al-Musallam. Wah, berbagai macam kitab. Satu saja yang menerangkan bahwa Ba'alwi itu keturunan Rasulullah nggak ada. Jadi Ba'alwi ini dia mengaku punya keturunan, punya leluhur, katanya Ubaidillah. Ubaidillah itu kata dia itu adalah putra Sayyid Ahmad. Tuh, tapi itu hanya pengakuan. Ternyata di dalam seluruh kitab nasab, seluruh kitab sejarah tidak ada. Bahkan ada Profesor Manahem Ali, itu ahli filologi. Jadi ahli filologi ini menelusuri, ada enggak catatan ini, catatan peninggalan Ba'alwi? Enggak ada. Terus ada juga ahli sejarah Profesor Anhar Gongkong. Beliau telusuri, dicari di dalam kitab sejarah, ada enggak ini sejarah yang menerangkan Habib ini keturunan Rasulullah? Enggak ada.
Ada lagi Dr. Sugeng, itu ahli genetik. Terus menurut tes DNA juga meleset. Jadi kalau keturunan Ibrahim, keturunan Nabi Muhammad itu tes DNA-nya itu adalah J1. Ini malah G. G ini adalah ke Yahudi Askenazi. Jadi kalau mereka para habaib ngaku keturunan Rasulullah, nggak ada alasan. Kalau kitab sejarah nggak ada, menurut ahli filologi juga tidak ada sejarah tidak ada. Terus kita harus mempercayai bahwa dia ikut turunan Nabi itu, kita dari mana alasannya? Jadi sulit kita untuk mempercayai, sulit kita untuk bisa percaya bahwa mereka itu keturunan Nabi karena tidak ada dalil, tidak ada dasar. Sehingga ada kiai dari Banten tuh, Al-Mukarram Kiai Madun Usman Al-Bantani, beliau minta data, minta bukti bahwa beliau itu keturunan Nabi, data dari kitab aja nggak bisa. Sudah 2 tahun lebih nggak bisa. Cuma dari kitab saja nggak ada. Dia yang dibicarakan kitab. Ya udah, itu dari kitab udah. Terus dari ahli sejarah nggak ada. Terus dari ahli genetik tidak ada. Tapi sekarang masih ngotot dia bahwa dia itu ada keturunan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh bahkan ada ulama-ulama kita salah paham. Salah paham gimana? Ya, nyangka kita tidak mencintai duriyah Rasulullah. Benar nggak? Wah, katanya orang yang tidak mencintai duriyah Rasulullah adalah orang kafir, orang tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bukan tidak percaya duriyah Rasul, kita cinta duriyah Rasul. Kita cinta duriyah Rasul. Cuma Habib itu bukan duriyah Rasul. Jadi para ulama kita, para kiai kita yang masih banyak yang masih tertutup mata hatinya, bahkan menyangka kepada kita benci keturunan Rasulullah. Justru kita menelusuri mereka karena kita cintanya kepada mereka. Cinta kenapa? Dia mengaku keturunan Rasulullah sedangkan dia bukan. Siapa yang mengaku keturunan orang yang bukan keturunannya itu kan mak'adahu minanar. Jadi menempatkan dirinya itu di dalam neraka. Jadi kita kasihan kepada mereka, jangan sampai dia masuk neraka. Makanya kita kasih tahu, nih kamu itu, Anda itu bukan keturunan Nabi. Kitabnya enggak ada, rungkad, segalanya enggak ada. Jadi kita memberitahu kepada dia, kita kasihan. Jadi kita kasihan. Jadi tidak membiarkan dia dalam kesalahan, dalam kesesatan. Terus ada dasarnya kita untuk seperti itu, untuk menuju seperti itu. Tentu ada Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah. Beliau berkata, yang bagi likulli ahadin ghairatun ayyakuna lahu ghairatun fi hadhihi nasabi syarif wadabdih hatta la yantasiba ilai ahadun ila bihaqi. Jadi siapapun, setiap individu manusia, ini kita ini diharuskan kita cemburu. Diharuskan kita cemburu kepada siapa? Kepada orang yang mengaku duriyah Rasul. Jadi kita harus kita telusuri. Misalkan ada orang Y, orang mengaku saya duriyah Rasul, kita tuh jangan langsung percaya, jangan. Tetapi bahkan Al-Fakir ada yang kiai yang berkata begini, udah katanya kalau dia ngaku duriyah Rasul kita terima aja. Kalau dia salah dosa dia, kalau dia benar kita yang kecebur ke neraka. Ya itu buk kiai nggak salah sih, benar. Ya mungkin dia karena sudah kenal atau karena ingin menutup permasalahan, ya tapi itu kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu salah. Salahnya gimana? Karena kata Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang bagi likuli ahadin ayyakuna lahu ghairatun. Jadi setiap kita itu harus punya giroh. Setiap ada orang yang mengaku duriyah Rasul harus kita telusuri, telusuri. Jadi jangan kita biarkan. Kenapa? Karena kalau kita dibiarkan oleh kita, nanti banyak orang yang mengaku duriyah Rasul. Enak atuh.
Kalau kita biarkan, jadi bukan Ba'lawi saja, nanti orang-orang pada ngaku bahwa saya duri Rasul. Untungnya besar. Apa? Cari uang gampang, cari makanan gampang, dihormati oleh orang gampang, nggak usah jadi apa-apa, udah cukup lah dia Rasul. Udah kita gampang sekali, tidak usah punya pangkat apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita harus telusuri. Harus telusuri. Kata siapa? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Sawa'iqul Muhriqah. Ada lagi di dalam kitab Ar-Rasail. Ini karangan Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Bagaimana kata beliau? Kata beliau, la yajuju bihalin ayyaskuta ala munkari ilmi fi hadina syabi syarif. Jadi tidak boleh kita diam. Tidak boleh kita diam kalau ada orang yang mengaku keturunan tapi salah. Tidak boleh diam. Karena diamnya kita, tidak berbicaranya kita, tidak ikut campurnya kita, itu adalah yakunukal ikror. Yakunukal ikror. Jadi itu sama kita dengan mengakui. Ini menyetujui. Apa konsekuensinya? Fayakunu ahadal kadzibin. Jadi kita sama menjadi pembohong seperti mereka. Mereka mah berbohong, punya keuntungan, cari uang gampang, cari makanan gampang, dihormati orang. Kalau kita enggak punya apa, paling kita disuruh-suruh mereka. Betul enggak? Tuh, oleh karena itu harus kita benar-benar, jangan kita diam. Harus kita berjuang benar-benar. Tuh, karena kalau kita tidak seperti itu, apa? Wa talhaqu la'natullah wa rasuluh. Konsekuensinya kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Hadza in sakata. Kalau kita diam saja. Makanya kalau ada orang yang berbicara katanya, udahlah kalau dia ngaku Habib kita terima saja. Udah, salah dia yang berhadapan dengan Allah. Kalau benar kita ngerebekan neraka. Itu salah. Salah kata siapa? Kata Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Itu jadi walaupun kiai, walaupun ajengan, walaupun buya sekalipun mengakunya, kalau dia justru melarang kita untuk berbicara di dalam hal ini, ya tetap itu adalah menentang ulama salafus sholihin. Ya, kita nggak boleh ngikuti kiai yang seperti itu, nggak boleh. Jadi kita percaya kepada siapa? Pengarang kitab Ar-Rasail, yaitu Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Artinya apa? Ya artinya bahwa Habib Ba'alawi itu adalah hakul yakin, bukan duriyah Rasulullah. Dan kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Maksudnya jangan sampai kita diam saja. Jadi setelah kita tahu bahwa Habib Ba'alawi itu bukan duriyah Rasul, kita harus ngecebrek. Harus panggil orang atau ketemu orang, kalau cari riungan, kita ngobrol. Oi, Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Harus begitu. Kalau kita tidak begitu, dilaknat kita oleh Allah dan Rasulnya menurut keterangan di dalam kitab Ar-Rasail fi ilmil ansab. Insya Allah. Bahkan ada terusnya ya. Terusan keterangannya apa? La yajuju, sukutu, tidak boleh diam ala nasabil kadzib. Jadi kepada mereka itu yang nasabnya tidak benar itu, kita tidak boleh diam. Harus kita seperti Al-Fakir katakan, harus kita terus kepada orang. Ya, sebarkan kepada orang. Tuh. Bahkan kita wala mujalasil waqa'in, orang yang menyetujui, yang mempercayai bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, kita tidak boleh mendekati mereka. Ini misalkan ya ada orang nih, ada kiai ataupun ustadz, oh ya udah, jangan ngungkit-ngungkit itu, udah kita percaya aja
walaupun salah juga itu mah dia yang dilaknat oleh Allah, kita percaya aja. Orang yang seperti itu jangan kita dekati. Tinggalkan saja. Tinggalkan. Ini kata siapa? Kata siapa? Kata Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Kitabnya apa? Kitabnya Ar-Rasail. Tuh. Jadi bukan kata Al-Fakir. Makanya kalau ada ulama, ustadz, buyut sekalipun, kalau seperti itu jangan kita dekati. Kata siapa? Kata Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Seperti itu saja. Tuh, jadi intinya kita harus semangat berjuang dan kita harus publikasikan kepada siapapun bahwa Habib Ba'alu itu adalah bukan duriah Nabi. Kalau kita diam, kita dilaknat. Kalau kita melarang orang untuk bersuara, kita dilaknat. Tuh, jadi diam kita tidak boleh, melarang orang tidak boleh, bahkan orang yang melarang kita atau melarang siapapun untuk berbicara tentang Habib jangan didekatin. Dikembalikan kepada zaman jahiliyah berarti. Iya, jadi seolah-olah apa? Jadi itu pembodohan. Tuh, jadi masalah ilmu kan banyak orang yang begini, wah, ada yang ngomong gini ke Al-Fakir, Kiai, coba jawab nih pertanyaan sepele. Si Imadudin katanya dengan Syekh Nawawi Tanara Banten pintar mana? Gebeg siapa? Kok bisa ke situ? Dibanding-banding seperti itu. Masalah ilmu itu adalah prerogatif Allah. Prerogatif Allah. Bagaimana ceritanya Ma'ruf? Ada ulama itu, ulama yang Ma'ruf Al-Karhi itu. Iya kan, umur 4 tahun sudah Quran hafal dengan artinya, kitab semua, kitab alat mantik, Johar Maknun, mantik, segala macam ilmu. Bisa baru 4 tahun. Itu kan prerogatif Allah. Jadi jangan Kiai Madudin, wah disangka Ustadz kampung pondok masih pintar saya Nawawi, ya betul, itu biasa juga, tapi jangan diperbandingkan seperti itu. Betul nggak? Betul. Oh, jadi jangan seperti itu. Satu orang itu. Iya, dan juga tidak ada satu kitab pun yang disusun oleh Syekh Nawawi Tanara Banten mengisbat bahwa Ba'alu itu keturunan Rasul. Nggak ada. Kitab apa? Paling juga ada hanyalah husnudzon saja. Husnudzon saja. Iya, tidak ada, tidak yang mengisbat. Ulama Nusantara tidak ada yang mengisbat. Tidak ada. Tidak ada. Semua aja Mbah oleh Bangkalan Madura, ya siapapun hanya husnudzon saja. Ya cuma kita juga sebenarnya husnudzon, tapi husnudzon taklid ba'da dzuri hujjah wa dalil haramun. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena bidzonni bayini khoto'u, setelah nyata kesalahannya itu terus kita husnudzon terus. Sudah tahu itu salah, itu haram. Jadi sekarang husnudzon itu sekarang haram hukumnya tentang masalah Habib. Jadi dengan masalah itu tidak boleh husnudzon bahwa mereka itu keturunan Rasul, tidak boleh karena kita sudah tahu kesalahannya seperti itu. Insya Allah itu sajalah. Semoga ini bermanfaat ya, khusus bagi Al-Fakir, juga umumnya bagi kita semua, ya terutama bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini, khususnya di Nusantara ini. Sekian, terima kasih. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.